Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini ya, gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi. Ya sebenarnya gue udah agak capek gitu ya gitu. Tapi ya gara-gara ada satu komen nih yang menarik perhatian gue, yaitu ini: Anda sudah dimanipulasi oleh Mas Sakurai dan masuk ke dalam 1000 ujiannya. Gue langsung kepikiran, kayaknya gue setuju sama komen ini, karena ya gara-gara ngebahas Nageki no Bore mulu, gue jadi kayak gini gitu loh. Ini gue pikir, wah ini jangan-jangan ujian dari Cry. Jadi gara-gara itu gue termotivasi lagi lah ya buat ngebahas Nageki no Bore. Walaupun ya gue masih capek sebenarnya, tapi ya bisa lah gue paksa-paksa dikit gitu ya. Ya semoga aja apa yang gue ceritain itu nggak acak-acakan, bisa dinikmatin sama lu semua, dan ya nggak datar lah ya ekspresi gue selama ngebawain cerita Nageki no Bore ini. Dan ya gue mau ngingetin buat lo yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist ya kan, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Nah, cerita itu dibuka sama rombongannya Cry tuh yang lagi nyantai di dekat danau, kecuali ya 3 budaknya si Tri. Mereka tuh udah capek banget karena ya disuruh berburu lah, nyari kayu bakar lah, apalah ya. Intinya si Tri itu benar-benar memperbudak mereka ya, sampai ya Cry aja ngerasa kasihan gitu loh ke 3 budaknya si Tri itu. Dan ya itu kan udah malam tuh, jadi api unggun yang dibikin si Tri yang ya kayak emot senyum gitu, itu ngangetin mereka lah, karena ya si Tri bikinnya kan gede banget. Dan ya walaupun Cry sama yang lainnya nggak bisa ngeliat dengan jelas api unggun yang dibuat sama si Tri, karena kan punya emot senyum tuh. Nah, Cry sama yang lainnya nggak bisa ngeliat itu dengan jelas tuh. Tapi kalau dari atas gunung atau dari jalan yang mereka lewatin sebelumnya tuh, jalan zona merah, itu udah pasti kelihatan. Karena kan targetnya si Tri emang biar bisa dilihat dari sana gitu loh. Dan rombongannya Cry di situ juga sambil masak-masak tuh kan, pakai daging monster yang darahnya masih berceceran. Dan Cry itu mikir, ini kalau sampai dilihat orang, mereka dikira lagi ngelakuin ritual sesat ini nih. Karena ya daging monsternya itu benar-benar masih merah banget, masih ada darah-darahnya. Ya gimana sih namanya pemujaan-pemujaan sesat ya, lu pasti tahu lah ya. Nah, Cry itu kan ngerasa kasihan tuh sama 3 budaknya si Tri. Makanya ya Cry nyobalah ngebujuk si Tri biar nggak terlalu berlebihan tuh ke 3 budaknya. Tapi si Tri malah bingung dan ngomong, lah mereka kan kriminal. Ya jelas lah itu bikin Cry kaget ya. Tapi ya masih dalam hati aja tuh kagetnya, belum dikeluarin sama Cry. Cry masih masang poker face lah kayak biasa. Dan Cry itu kan belum ngomong apa-apa nih setelah si Tri ngomong kalau mereka kriminal. Tapi ya si Tri itu malah ngasih kunci tuh dari kalung budak yang dipakai 3 budaknya itu, sambil ngomong kalau Cry mau ngelepasin mereka ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya si Tri sih ngomongnya gitu, tapi sebenarnya si Tri ngira maksud omongannya Cry tadi kalau si Tri berlebihan nanti 3 budaknya itu jadi gak guna. Makanya ya si Tri ngasih kuncinya itu ke Cry, soalnya ya menurut si Tri, Cry yang tahu nih kapan 3 budaknya itu harus dilepas gitu loh. Maksudnya ngelepas kalung budak yang dipakai ya sama 3 budaknya itu, terus ngasih 3 budaknya harapan biar bisa bebas, yang ternyata ya 3 budaknya itu coba dijadiin umpan yang kalau mereka bisa lolos ya udah mereka bebas di situ. Ya itu pikirannya si Tri gitu loh. Nah, pas Cry manggil 3 budaknya si Tri kan, yang padahal manggilnya pakai nada santai aja, itu 3 budaknya si Tri udah panik banget dan mukanya udah pucat ya. Ditambah Cry juga nunjukin kunci dari si Tri tuh sambil senyum, yang padahal itu senyum biasa doang. Tapi di mata 3 budaknya si Tri itu kayak senyum psikopat. Dan di situ Cry ngomong kan bakal ngebebasin mereka cuma nanti aja pas di lokasi aman, karena kejahatan yang mereka lakuin itu masih ringan. Yang di situ 3 budak sih langsung merinding banget, karena mereka itu kan udah ngebunuh banyak orang nih, dan itu masih bisa dibilang ringan sama Cry. Yang berarti kejahatan berat itu kayak apa sih di mata Cry? Aja ya 3 budaknya si Tri itu merinding. Ya di sini Cry nggak tahu lah kalau 3 budaknya si Tri itu pembunuh gitu loh. Yang Cry pikir ya mereka cuma maling doang, bukan pembunuh. Dan selama 3 budaknya si Tri mengikuti Cry, ya mereka kan ngelihat ya Cry itu selalu tenang di segala situasi, marah nggak pernah, panik nggak pernah, kaget atau shock juga nggak pernah gitu loh. Ya walaupun sebenarnya itu karena Cry selalu pasang poker face, tapi ya 3 budaknya si Tri kan nggak tahu. Yang mereka tahu ya Cry selalu tenang aja di segala situasi. Dan mengingat itu mereka sadar orang yang paling berbahaya di rombongan Cry ya si Cry menurut mereka. Dan 3 budaknya si Tri itu juga punya pemikiran yang sama tuh kayak si Tri, apalagi pas ngelihat
aksi Citri yang ngelempar Grey seenak jidatnya tuh kemarin ya kan, pasti kejar-kejar Lost Giant Demon dan Liz yang nolong Grey itu. Di situ mereka jadi mikir gitu kalau Grey itu bakal make mereka di situasi yang bener-bener urgent doang, dan di otak mereka ya maksud omongan Grey ngebebasin di lokasi aman adalah pas lagi dikejar-kejar monster udah bener-bener ke pojok, akhirnya ya mereka dilepasin lah di situ buat dijadiin umpan yang kalau misalnya mereka bisa lolos ya mereka bakal bebas. Ya itu isi pikiran mereka aja ya. Setelah itu cerita berpindah ke rombongannya Arnold dan Ruda yang lagi gelut tuh sama Lost Giant Demon yang tiba-tiba nyerang mereka, dan itu ya bikin rombongannya Arnold sama Ruda ya jadi nggak bisa kabur gitu karena ya kereta kuda mereka itu hancur dan ya kuda mereka juga mati gitu loh. Ya jalan satu-satunya bagi mereka ya cuma ngelawan Lost Giant Demon doang, karena ya kalau mereka kabur pasti bakal dikejar-kejar juga sama Lost Giant Demon gitu loh. Dan walaupun Arnold itu bisa ngasih perlawanan karena ya dia bisa pakai sihir gitu loh buat melukai Lost Giant Demon, tapi ya tetap aja yang lainnya nggak bisa. Dan itu bisa dilihat dari kondisi beberapa orang yang udah terluka parah, yang padahal ya kaki dari Lost Giant Demon itu udah terluka pas pertama kali nyerang mereka, dan mereka yakin kalau luka yang diterima Lost Giant Demon itu pasti gara-gara Cry gitu loh, yang padahal ya itu gara-gara serangan monster. Ya kan kemarin rombongannya Cry itu kabur ya dari Lost Giant Demon, dan di situ Citri kan ngelempar potion Danger Factor yang mancing beberapa monster dan membuat para monster itu masuk ke kondisi berserk, terus yang ngelawan Lost Giant Demon sampai kaki dari Lost Giant Demon itu terluka, dan luka yang diterima sama Lost Giant Demon itu udah pasti gara-gara serangan sihir bukan serangan fisik, karena ya Lost Giant Demon itu punya imun sama serangan fisik. Makanya ya sekarang rombongannya Arnold itu kewalahan banget tuh lawan Lost Giant Demon perkara ya punya imun fisik gitu loh. Karena ya yang bisa ngasih luka ke Lost Giant Demon sekarang itu cuma Arnold, Gilbert, dan 2 orang mage di rombongan mereka. Sisanya ya cuma bisa jadi support aja gitu loh. Nah, pas Arnold dan yang lainnya ngelawan Lost Giant Demon, salah satu serangannya Arnold itu kan kena pohon tuh sampai pohon itu tumbang. Dan dari situ mereka jadi bisa ngeliat lah api unggun yang gede banget, yang seketika di situ Arnold malah ketawa dan kesel banget ya karena itu api unggun kan punya emot senyum gitu ya yang gede banget, yang Arnold yakin itu kode dari Cry yang pengen bilang, "Ganbare, aku menunggumu di sini. Kamu bisa kan lawan Lost Giant Demon." Dan mereka semua itu jadi mikir ngelawan Lost Giant Demon adalah ujian yang dikasih sama Cry, sampai bikin Gilbert dan Ruda aja shock di situ gitu loh, karena ya mereka nggak nyangka Cry bakal ngasih ujian ke mereka ya ngelawan Lost Giant Demon, salah satu monster unik yang itu salah satu monster tier atas yang susah banget buat dilawan para hunter, butuh raid gitu loh. Ya itu pikiran mereka aja gitu loh yang mikir kalau itu ujian dari Cry. Tapi ya gara-gara pikiran ngawur mereka itu, Arnold ya jadi nyuruh yang lainnya tuh buat mancing Lost Giant Demon ke Cry. Dan di situ Arnold juga ngeluarin sihir petirnya tuh kan buat ngasih kode ke Cry, karena ya itu petir menjulang ke atas tuh biar bisa dilihat sama Cry. Tapi Cry yang masih nyantai di deket danau dan yang ngelihat petirnya Arnold, dia malah ngira ada naga kali yang lagi ngamuk dan ngelawan Lost Giant Demon. Nah, Citri sama 3 budak ya itu kan lagi nyiapin kereta kuda mereka tuh. Sedangkan Liz sama Tino lagi nempel banget lah ke Cry. Walaupun ya Tino malu-malu, ya dia tetap aja lah nempelin opainya itu ya ke Cry. Karena ya disuruh sama Liz. Ya Cry sih sebenarnya agak risih ya sama Tino dan Liz yang nempel-nempel begitu. Mana nempelnya bener-bener nempel banget lagi. Tapi ya ditahan-tahan aja lah sama Cry. Karena ya Cry nggak mau nyakitin perasaannya Tino sama Liz. Dan pas lagi asik begitu ya ditempelin sama 2 cewek ya, yang satu lagi opainya lumayan gede ya. Tiba-tiba Arnold itu nongol tuh di belakang Cry dan langsung nyerang Cry tuh kan, pakai pedangnya yang udah dilapisi sihir petir Dragon Slayer. Tapi untungnya karena artefak barriering, serangannya Arnold itu malah dipantulin dan bikin Arnold mental ke belakang. Ya Cry sih tadinya nggak tahu ya siapa yang nyerang dia, malah ya dia sadar ada yang nyerang aja pas artefak barrieringnya aktif tuh. Dan pas Cry nengok ke belakang ya dia ngeliat Arnold di situ yang kebingungan sama apa yang tadi Cry lakuin. Dan Cry yang peka sama hal itu, dia tahu kalau Arnold lagi kebingungan gitu loh, karena ya serangannya si Arnold bisa dipantulin. Makanya Cry ngomong, "Percuma aja, nggak ada yang bisa kok ngelukain gua." Ya maksudnya Cry sih biar Arnold nggak nyerang dia lagi ya, dan nggak buang-buang energi gitu loh. Tapi omongannya Cry malah bikin Arnold kesel banget dan ngira maksudnya Cry, Arnold itu masih terlalu lemah buat melukai Cry. Makanya ya Arnold nyerang Cry lagi tuh. Tapi ya sama aja, Arnold sama sekali nggak bisa ngasih damage ke Cry. Yang ada ya malah Arnold yang kepental gitu, gara-gara ya serangannya dipantulin sama barriering. Dan awalnya Arnold ngira gitu loh kalau Cry itu pakai artefak barriering. Makanya ya
Arnold nyerang Cry beberapa kali lagi, tapi hasilnya sama aja gitu loh. Makanya Arnold langsung ngebuang pikiran yang berpikir kalau Cry itu make artefak barriering, yang padahal ya pikiran Arnold udah bener gitu kalau Cry make artefak barriering, cuma ya gara-gara serangan Arnold berkali-kali dipantulin sama Cry, berkali-kali nggak mempan, ya Arnold mikir nggak mungkin lah Cry pakai artefak barriering, karena ya batasan orang pakai artefak itu cuma 3 gitu loh. Dan ini Arnold berkali-kali nyerang Cry tapi nggak ada yang mempan dan berkali-kali juga dipantulin, makanya ya Arnold ngebuang pikiran itu gitu loh. Ya Arnold nggak tahu lah kalau Cry itu bisa pakai lebih dari 500 artefak, karena ya pengetahuan umum di dunia Nageki no Bore, setiap orang mentok-mentok ya cuma bisa pakai 3 artefak doang. Dan di luar, Cry kan ekspresinya kalem banget tuh, tenang banget, sampai bikin Arnold kayak was-was banget tuh sama Cry. Yang padahal mah ya Cry itu lagi ketakutan tuh kalau barrieringnya abis kan. Makanya ya pas Arnold nyerang buat kesekian kalinya, Cry itu ngebuat gerakan seolah lagi nahan serangannya Arnold tuh, dan ngedorong Arnold di situ. Ya itu gerakan tipuan doang, yang nahan serangannya Arnold dan yang ngedorong Arnold itu artefak barriering. Dan alasan Cry ngebuat gerakan tipuan begitu ya salah satunya karena dia takut barrieringnya bakal habis. Tapi selain itu, Cry juga tahu orang kayak Arnold gak bakal dengerin omongan orang tuh kalau nggak digituin. Dan ya biar Arnold mikir juga kalau Cry itu bisa nahan serangannya Arnold pakai tangan kosong doang. Dan ingat ya, itu cuma tipu-tipu Cry doang tuh. Dan ya akal-akalannya Cry berhasil gitu, karena ya di situ Arnold jadi diem, nggak nyerang Cry lagi ya, tapi ya masih masang kuda-kuda tempurnya sambil was-was banget lah. Dan ngelihat Arnold diem begitu, Cry tahu kalau Arnold nih nyoba mengobservasi dia gitu loh. Makanya ya Cry ngomong, percuma aja lu gelut sama gua, nggak ada gunanya. Ya maksudnya Cry sih kalau Arnold gelut sama Cry ya percuma aja, karena ya ujung-ujungnya Arnold juga yang bakal menang. Tapi ya demi ngejaga image-nya, Cry nggak ngomong begitu gitu loh. Dia lebih milih ngomong pakai kata-kata ambigu aja lah. Jadi ya omongan Cry yang selama ini ambigu itu demi ngejaga image-nya, sekaligus image dari party dan klannya. Ya Cry itu tipe orang yang nggak mau bohong, tapi ya di lain sisi dia juga nggak mau nyusahin orang gitu loh. Makanya ya keluarlah kata-kata ambigu dari Cry. Ya lu bayangin aja ya, kalau Cry sembarangan ngomong, yang kena imbasnya pasti bukan cuma Cry dong, tapi member party dan klannya juga. Dan itu pasti bakal nyusahin semua orang ya. Dari situ keluarlah kata-kata ambigu dari mulutnya Cry. Dan Cry itu kan nggak tahu nih ya alasan Arnold nyerang dia itu apa gitu loh. Yang ya dia pikir mungkin gara-gara provokasi Liz tuh pas di Kota Gula. Makanya Cry ngomong, gua itu nggak tertarik sama lu. Ya maksudnya Cry sih bukan dia ya yang tertarik ke Arnold, tapi Liz. Cuma ya gara-gara itu Arnold yang dari tadi udah kesel ya, tapi masih ditahan-tahan, itu meledak juga dan langsung nyerang Cry lagi tuh. Tapi ya sebelum Arnold bisa nyerang Cry, Liz lebih dulu nendang Arnold sampai Arnold mental. Dan Liz itu nggak berhenti di situ, dia terus nendang Arnold sambil ngomel-ngomel kan, karena ya udah ganggu momen romantis dia sama Cry tuh. Ya di situ Arnold gak diem aja, dia juga ngebalas serangannya Liz kan pakai sihirnya. Tapi ya bisa dilihat lah, Liz masih jauh lebih unggul ketimbang Arnold, walaupun ya Arnold udah pakai sihir. Makanya ya Cry mikir kalau secara keseluruhan Liz itu lebih kuat dari Arnold gitu loh. Tapi kalau dalam aspek sihir, jelas Arnold lebih unggul dari Liz, karena ya Liz aja nggak bisa pakai sihir gitu loh, beda sama Arnold yang bisa pakai sihir. Ya emang Liz itu bisa ngecas artefaknya sendiri karena Liz masih punya energi sihir, dan ya regen energi sihirnya Liz juga masih tergolong standar. Tapi Liz itu nggak punya bakat lah buat pakai sihir kayak Arnold. Makanya ya di situ Cry muji-muji Arnold tuh yang bisa pakai sihir petir Dragon Slayer, dan juga ya muji pedangnya Arnold yang terbuat dari tulang naga petir. Ya Cry ngomong kalau dia juga pengen lah pedang kayak Arnold, tapi ya si Tri yang tiba-tiba nongol itu malah nyeletuk. Lah kan Cry sendiri yang ngebuat tulang naga jadi kaldu, padahal udah ditawarin nih buat dijadiin senjata, tapi kata Cry nggak guna, lebih guna jadi kaldu aja. Ya maksudnya Cry kan kalau buat Cry ya itu senjata jadi nggak guna tuh, cuma jadi pajangan entah apalah, malah nggak guna ya kan, daripada nggak guna gitu iya buat apa gitu loh. Cuma ya orang-orang itu malah nangkapnya buat apa sih tulang naga, emang guna senjata dari tulang naga, mending jadiin kaldu aja daripada jadiin senjata. Ya orang-orang mikir gitu loh, termasuk Arnold yang juga mikir begitu. Makanya Arnold kesal banget ya, senjata utama dia dibilang gak guna gitu loh, karena ya senjata dia kan terbuat dari tulang naga. Dan ya Arnold itu pengen nyerang si Cry lagi kan, gara-gara udah kesal banget, tapi ya bisa dialangin lagi lah sama Liz.
Dan Tino yang dari tadi nontonin doang itu ngomong kan ke Cry sama Liz biar dia aja yang ngelawan Arnold. Karena dia yakin latihan yang dikasih sama Cry selama liburan ini, terutama ngelatih resistensi petirnya Tino tuh, yang ya Tino sampai diseret sama Liz dan kesambar petir, ya itu biar Tino bisa ngelawan Arnold. Dan Liz seneng banget di situ karena ya Tino kan pede banget ya, sedangkan Cry itu malah bingung sendiri gitu loh, karena ya ini nggak ada habisnya gitu kalau kayak gini. Dan akhirnya ya Cray nyoba lah ngeluarin Devil Max, yang seketika di situ Tino langsung ketakutan, bahkan ya dia sampai nangis dan minta maaf gitu loh ke Cray. Ya Tino mikir kalau Cray itu lagi marah ke dia gara-gara ya Tino pengen ngelawan Arnold, padahal latihannya belum selesai nih. Ini selesaiin dulu latihan lu baru lu boleh ngelawan Arnold. Ya Tino mikirnya kayak gitu, makanya ya Tino di situ ketakutan doang, sedangkan Arnold dia udah kaget banget kok bisa Cray punya Devil Max gitu loh, karena ya yang dia tahu Devil Max itu kan dibeli sama Eklar, bukan sama Cray. Kok bisa Cray yang punya Devil Max? Cuma pas Arnold lagi kaget itu, tiba-tiba Liz langsung nendang Arnold tuh ke danau yang banyak buayanya itu tuh, yang ya tempat Liz berendam, dan ya Arnold nyemplung lah di tengah danau itu. Nah, Cray itu kan nyoba tuh ya buat pakai Devil Max, dan Tino yang ngelihat itu langsung ketakutan setengah mati dan ngumpet di belakangnya si Tri. Tapi di situ Devil Max malah ngomong, percuma aja, stat lu tuh nggak memenuhi syarat, jadi mending nggak usah dipakai lah. Dan ya bener aja omongannya Devil Max, karena ya Devil Max itu langsung lepas sendiri. Tapi ya Cray itu malah kesel karena ya bukan karena stat dia yang rendah, dia mah sadar diri gitu loh kalau stat dia rendah dan tidak memenuhi standar. Yang dikeselin sama Cray ya dia di roasting sama Devil Max, sampai Devil Max aja ngomong, lu manusia macam apa sih, kok bisa-bisanya poin keseluruhan 3? Ya poin keseluruhan Cray sebelumnya itu kan 7 tuh, dan ya itu masih standar manusia, dan sekarang kok malah jadi 3, yang mana poin 3 itu sangat-sangat jauh di bawah manusia standar. Tapi ya tetap aja sekesal-kesalnya Cray, dia masih bisa masang poker face tuh. Jadi ya nggak ada yang tahu lah kalau Cray itu nggak memenuhi standar aktivasi Devil Max. Malah ya mereka semua yang ngeliat itu mikir kebalikannya, stat Cray sudah melebihi apa yang bisa ditampung sama Devil Max. Dan Cray agak terlalu ambil pusing aja lah, dia kayak ya udahlah bodo amat, dan langsung ngajak mereka semua buat kabur tuh kan, dengan alasan prioritas utama mereka menjemput Luke yang ada di Night Palace, bukan melawan Arnold. Dan Arnold yang baru aja keluar nih ya dari danau itu teriak kan ke Cray sambil nyerang Cray yang udah naik ke kereta kudanya. Tapi serangannya Arnold itu bisa dipantulin lagi tuh sama Cray pakai artefak barrier ring. Terus Cray ngomong, maaf ya gue sibuk nih, yang langsung ditimpalin tuh sama Arnold. Sibuk apaan? Sibuk main cewek kan? Iya udah bukan rahasia umum lagi lah bagi para hunter di ibu kota Zebrudia kalau Cray dianggap suka main cewek. Karena ya hari-harinya Cray dari dulu ditemenin cewek mulu gitu loh. Entah Lucia, entah Liz, Citri, Tino, Eva, ya banyak lah. Makanya ya muncullah statement Cray suka main cewek. Nah pas rombongannya Cray udah mau cabut tuh ya, partinya Arnold yang lain sama rombongannya Ruda itu baru datang tuh sambil dikejar-kejar Lost Giant Demon kan. Dan Ruda itu udah teriak-teriak tuh ke Cray ya kan. Tapi Cray itu cuma ngelambain tangannya tuh sambil senyum dan bilang, bye-bye. Dan ya di situ Arnold pengen ngejar Cray lagi tuh, tapi ya Lost Giant Demon keburu nyerang Arnold duluan, yang jadinya ya mereka semua ketinggalan lah sama jejaknya Cray gara-gara sibuk ngelawan Lost Giant Demon. Dan setelah beberapa saat akhirnya rombongannya Arnold sama Ruda berhasil menang dari Lost Giant Demon, walaupun ya mereka harus bertarung setengah mati karena ya bisa dilihat Arnold udah bener-bener kehabisan tenaga, gerak aja udah nggak bisa. Gilbert sama Ruda juga sama, beberapa orang itu terluka parah, dan itu keadaan rombongannya Arnold udah kacau banget lah. Jadi udah nggak mungkin banget mereka buat ngejar Cray. Nah di situ Arnold sama yang lainnya diskusikan soal Cray, yang mereka yakin kalau Cray itu nggak pakai artefak karena Cray bisa nahan serangannya Arnold berkali-kali. Dan kayak yang gue bilang tadi, pengetahuan umum di dunia Nageki no Bore ya setiap orang cuma bisa pakai 3 artefak doang. Tapi ya mereka itu nggak tahu nih trik apa sih yang dipakai sama Cray gitu sampai bisa nahan serangannya Arnold itu. Dan mereka juga masih nggak tahu jobnya Cray itu apa gitu loh. Yang jelas ya pasti bukan swordsman, bukan thief, bukan magician, bukan juga alchemist, dan bukan paladin. Karena Cray itu pernah ngomong kalau dia nggak mau punya job yang sama kayak teman-temannya. Nah di sini itu ada kesalahpahaman, orang-orang ngira pas itu Cray lagi ngomongin job hunternya tuh, maksudnya kayak job swordsman, thief, dan yang lain-lain lah. Yang padahal Cray itu lagi ngomongin ya kerjaan dia sebagai hunter gitu loh. Jadi maksudnya omongan Cray yang nggak pengen punya job yang sama kayak teman-temannya, yaitu Cray lagi ngomongin kalau dia nggak pengen jadi hunter begitu loh. Paham kan? Paham dong, masa enggak sih? Ini cuma permainan kata simpel aja loh. Ya paham lah ya.
Nah, habis itu rombongannya Arnold ngebahas lah kan tujuan Cray selanjutnya, yaitu naik Palace, dungeon level 8 yang ada di perbatasan wilayah Gladys. Ya, mereka menduga Cray bakal ke sana karena ya Cray kan dapat misi nih dari keluarga Gladys, yang padahal ya Cray ke naik Palace itu kan gara-gara pengen ngejemput Luke tuh, nggak ada hubungannya sama quest dari keluarga Gladys. Dan kalau bisa milih, Cray juga nggak mau sebenarnya ke naik Palace karena dia sendiri takut gitu loh. Tapi ya mau gimana, kabar terakhirnya Luke kan ada di naik Palace. Lagian ya naik Palace itu nggak benar-benar ada di wilayah Gladys, tapi ada di perbatasan dua wilayah bangsawan, yaitu wilayah Gladys dan wilayah Surus. Jadi ya harusnya aman aja lah kalau ke naik Palace gitu loh. Ya harusnya begitu, tapi ternyata keluarga Gladys udah tahu kedatangan Cray karena ya emang pihak Gladys itu selalu memantau gitu loh, takut-takut kalau Cray dateng kan. Bahkan ya Van, si bapaknya Eklar tuh, terus Montor dan Eklar sendiri lagi ngebahas soal misi yang mereka kasih ke Cray yang harus menangani bandit Barel, salah satu bandit paling berbahaya yang sarangnya itu ada di wilayah Gladys. Dan awalnya Eklar itu nggak setuju gitu loh sama idenya Van karena ya ini kan masalah keluarga Gladys nih, apalagi Eklar juga masih berhutang budi gitu loh ke Cray, makanya ya dia nggak mau lah kalau harus ngerepotin Cray. Tapi ya mau nggak mau Eklar harus setuju karena ya Eklar juga pengen gitu loh ngilangin statement keluarga Gladys yang benci sama Hunter, karena ya keluarga Gladys itu nggak benci gitu loh ke Hunter, itu statement orang-orang aja. Dan Eklar juga yakin cuma Ark sama Cray doang nih yang bisa ngeberesin permasalahan bandit Barel. Nah, di tempatnya Cray yang baru aja sampai nih ya di Night Palace, dia kecewa banget lah karena ternyata Luke udah cabut dari Night Palace. Soalnya kayak, aduh percuma lah gue kesini, dan ya Luke sama sekali nggak ngasih kabar, jadi ya Cray nggak tahu gitu loh. Yang jadinya mau nggak mau ya Cray cabut lah gitu kan dari Night Palace buat mencari pemandian air panas. Kayak rencana awalnya lah yang pengen ke pemandian air panas. Dan walaupun pemandian air panas yang ada di situ dekat sama wilayah Gladys, ya Cray bodo amat aja udahlah. Yang penting ya dia bisa ngindarin White Sword Gathering. Lagian ya alasan Cray kabur itu kan bukan karena quest dari keluarga Gladys. Quest dari keluarga Gladys mah ya bisa dia kasih ke orang gitu loh. Tapi ya kalau White Sword Gathering itu beda cerita. Dia udah males banget ngurus pesta-pesta kayak gitu. Dan setelah rombongan Cray itu keliling ya seharian sambil ngindarin wilayah Gladys, rombongannya Cray akhirnya bisa masuklah ke wilayah Surus yang terkenal sebagai kota pemandian air panas. Dan rencananya Cray ya dia bakal nginep 2 minggu di Surus buat menghindari White Sword Gathering. Nah, Liz sama Tino itu lagi jalan-jalan tuh di sekitar kota Surus, dan Cray sama Citri ada di penginapan yang punya gaya khas Jepang gitulah, yang di dalamnya ada onsen. Jadi ya Cray nggak perlu susah-susah lagi kalau mau berendam. Dan Cray cukup seneng lah penginapannya sepi karena biasanya penginapan di kota Surus itu selalu rame gitu loh. Soalnya ya kota Surus emang terkenal sebagai tempat liburan. Dan awalnya Cray itu menduga ya mungkin aja karena sekarang itu belum musimnya liburan. Tapi ya pas Citri ngebahas soal wilayah Gladys dan bandit Barel, Cray ngewajarin orang-orang pada takut gitu loh. Tapi Cray juga mikir kalau itu bandit pada bego apa gimana sih? Ya di wilayah Gladys kan udah jelas terkenal sama kesatrianya yang sekuat Hunter. Dan juga ya di kota Surus pasti banyak Hunter juga lah. Masa ya para bandit gak kepikiran sampai sana? Ya itu pikiran Cray aja lah yang mikir kalau bandit Barel ya nyari mati doang gitu loh dengan bertindak aktif di wilayah Gladys yang penuh dengan kesatria sekuat Hunter. Dan ya di kota Surus banyak para Hunter, dan Cray di sini belum tahu ya kalau bandit Barel itu dikenal sebagai salah satu bandit paling berbahaya. Nah, di lain tempat rombongannya Arnold itu baru aja sampai tuh di Night Palace, yang di situ semua orang bisa ngerasain tekanan yang kuat banget karena ya di setiap dungeon itu kan emang ngasih tekanan dan debuff. Yang semakin tinggi level dungeonnya, semakin tinggi juga tekanan dan debuff yang dikasih. Dan awalnya Arnold itu kan pede banget tuh ya bisa masuk ke Night Palace, tapi ya pas dia ngerasain langsung tekanan dari Night Palace, Arnold jadi ragu-ragu. Yang padahal Arnold itu belum masuk ke Night Palace, masih ada di luar gitu loh, tapi dia udah takut banget. Dan mereka semua itu yakin gitu loh rombongannya Cray udah masuk duluan ke Night Palace, yang padahal mah ya Cray lagi asik tuh rebahan di penginapannya ya. Dan ya ternyata Arnold itu nggak sebego itu kok. Dia sadar diri kalau dia dan rombongannya itu nggak mungkin bisa masuk ke Night Palace. Yang ada ya kalau mereka semua masuk ya cuma nganter nyawa doang gitu loh. Dan ya Arnold udah nggak peduli lagi lah soal Cray. Dia juga udah nggak peduli soal harga dirinya, ngebalikin image-nya bodo amat lah. Karena buat sekarang yang penting ya nyawa dari rombongannya itu gitu loh. Yang penting mereka bisa aman. Dan ya Arnold akhirnya di situ mutusin kalau dia dan yang lainnya nggak bakal masuk ke Night Palace. Dan
Oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih, Cok? Menurut lo soal cerita kali ini bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Pertama ada dari bapaknya Eva. Buat aja konten sesuai enjoy lu, Bang. Awal viewer enjoy kesini karena ngelihat lu enjoy konten, jangan tersesat maunya viewer. Oke, siap Bapak Mertua. Bapaknya Eva kan, bapak mertua berarti ya. Kedua ada dari Sakamaki Izayoi. Bang, kalau ada kesempatan anime Tsukigami Chibiku dapat S3, lo bakal rela nggak kalau digarap sama GC Staff atau ada keinginan pindah studio? Ya gue berharap pindah sih, karena harapan gue udah hancur sehancur-hancurnya kalau diproduksi sama GC Staff. Terus ketiga ada dari Restu sayang Eva. Aduh. Semangat terus, Bang. Jangan bosan-bosan bahas Nagekinya WKWK buat ngopi. Yo, thank you Restu. Terus selanjutnya ada dari Rizky Dwi. Bang, tolong bahas waktu Cry naklukin dungeon level 10 dong. Ya nanti sabar ya. Ini baru pengen masuk ke volume 5 nih ya. Bentar lagi kok. Satu volume 5, volume 6 barulah kita masuk ke waktu Cry menaklukkan dungeon level 10 ya, waktu Lost In lah ya. Terus selanjutnya ada dari Boji. Senpai, gue nonton Nageki no Bore lagi. Masih jadi pertanyaan, Slime Citri itu gimana dah ceritanya? Hilang aja gitu? Ya enggak, ntar aja tungguin kok. Itu ada cerita sendiri soal slime-nya Citri itu, oke? Terus selanjutnya ada dari Kizu. Bang, please bahas LN ReZero bla 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 of Despair. Mohon maaf ya, gue bukannya nggak mau bahas LN ReZero, tapi yang ngebahas LN ReZero tuh udah banyak gitu loh, udah ada pasarnya, jadi ya silakan ke sana gitu loh. Karena ya jujur aja gue agak kurang males juga buat ngebahas LN ReZero ya, karena ya satu dan lain alasan lah ya. Bang, coba bahas perbedaan manga LN dan WN-nya Nageki no Bore. Ya mungkin nanti lah ya, itu mungkin bakal gue jadiin pembahasan secara sendiri soal perbedaan antara manga, LN, dan WN-nya Nageki no Bore. Mungkin termasuk pembahasan animenya juga ya, karena ya emang animenya nggak jauh beda, tapi agak melenceng lah ya. Terus selanjutnya ada dari suaminya Kurumi. Nih Bang, buat bayar parkir. Yo, thank you suaminya Kurumi. Dan wah, buat bayar parkir banyak banget ini Pak ya. Selanjutnya ada dari Wagahaiwa Mausama. Aduh. Bang, judul backsound lo yang enak didengar di pembahasan Nageki no Bore itu judulnya apa Bang Ganteng? Aduh. Buat judul dari backsoundnya itu lu cari aja Lofi ya. Itu lagunya Lofi, gue lupa judulnya apa, yang jelas itu backsound yang ada di ya Lofi gitu loh. Lofi itu salah satu channel Discord lah ya, yang biasa ngemuterin musik lah. Nah, lu cari aja di YouTube ada kok itu backsound dari Lofi. Dan terakhir ada Citri, istri gue paling cakep ya. Tuh, silahkan ambil ya, istri psikopat itulah ya. Lanjut Nageki, sampai muak Bang, selagi S2-nya udah dikonfirm. Waduh, sampai muak ya. Gue kalau udah muak gimana? Kalau udah muak gimana? Hah? Aduh. Dan ya itu aja buat beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari calon lurah. Biar nggak bosan bahas lanjutan anime juru bicara Senpai Autonagi. Anime talker ya. Ya gimana ya, anime talker kayaknya udah ada yang bahas. Dan ya gue sebenarnya males juga sih harus ngebahas anime talker, karena kayak apa ya, iya pasarnya di Indonesia kurang lah ya. Salah satu nilainya itu pasar di Indonesia kurang. Kedua, itu terlalu negative thinking sebenarnya tuh anime. Terlalu berpikiran negatif dan terlalu suzon ke orang-orang. Terus kedua ada dari Neon Nexus. Bahas Hitoribochi Bang buat selingan Nageki no Bore. Gue nggak mau bahas Hitoribochi no Isekai karena jujur dibanding Nageki no Bore, cerita dari Hitoribochi no Isekai itu jauh lebih ngebosenin dan jauh lebih lempeng dibanding Nageki no Bore. Asli, lu kalau baca WN ya, itu ceritanya bener-bener lurus aja udahlah. Asli lurus doang ya. Emang kita dikasih lihat MC yang OP dan bla bla bla, tapi gue bukan mencari MC yang OP gitu loh. Gue nggak ada masalah sama MC yang OP. Yang penting itu ceritanya kayak apa ya, belibet gitu loh, butuh mikir gitu, banyak plot twistnya ya kayak gitu. Nah, Hitoribochi no Isekai itu jauh lebih parah ketimbang Nageki no Bore, bener-bener jalan tol ya, lurus ya itu cerita. Terus ketiga ada dari Putu Wijaya. Bang, bahas High School DxD dan Elite Classroom Bang.
High School DxD gue udah pernah bahas, lu bisa cek ya, karena ada playlistnya sendiri High School DxD. Di situ lu bisa cek pembahasan gue seputar High School DxD. Tapi buat Elite Classroom itu gue nggak terlalu suka karena ya Ayano Koji-nya itu benar-benar nggak ada ekspresi gitu loh. Gue orang yang nggak terlalu suka sama MC atau karakter yang nggak ada ekspresinya lah, yang ya masa iya gitu loh manusia nggak ada ekspresi. Gue selalu mikir kayak nggak mungkin lah manusia nggak ada ekspresi gitu loh. Lu kata lu robot gitu loh, karena ya setiap manusia pasti punya ekspresi walaupun itu perasaan terpendamnya lah ya. Dan terakhir ada dari T-Rex, tinggal milih bang, udah muak atau duit. Sama-sama, dua-duanya sama-sama kayak aduh pilih ada yang sulit ini ya. Tapi ya tetap ya, karena buat gua konten itu mungkin satu karya sekaligus bisnis ya, pasti udah jelas lah ya pilihan gua lebih condong ke arah kanan. Lu tau kan maksud gua. Ya itu aja lah ya buat beberapa komen-komen di video sebelumnya. Ya kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.